Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jira Dewi Suprapto, NPM 2470111121, kelas 24 S21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Enterprise Arsitektur yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada Sistem Informasi Sekolah untuk mendukung transformasi digital pendidikan. Jadi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi sistem informasi di lingkungan sekolah. Yang pertama ada analisis bisnis proses. Proses utamanya dalam sistem sekolah meliputi PPDB sebagai penerimaan siswa baru, KBM sebagai kegiatan belajar mengajar, penilaian raport dan evaluasi siswa, dan yang terakhir ada kelulusan siswa. Di sini juga ada pendukungnya. Proses pendukungnya yaitu administrasi sekolah dan sarana prasarana, pengelolaan data guru dan siswa, komunikasi dengan orang tua. Nah, semua ini membutuhkan stakeholder, yaitu ada siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Jadi, semua daftar dari kegiatan atau pekerjaan yang terjadi dalam sekolah tersebut ini jadi acuan dasar sebelum kita masuk ke sistem digital. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu ada value chain. Jadi value chain itu adalah kayak menambahkan nilai gitu ya. Jadi aktivitas utamanya penerimaan siswa baru. Yang kedua ada proses pembelajaran KBM atau belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, pembinaan siswa. Aktivitas pendukungnya ada pengolahan infrastruktur IT, pengembangan kompetensi guru, sistem informasi sekolah, dan ini nilai-nilai yang dihasilkan. Proses lebih efisien, informasi akademik transparan, layanan pendidikan lebih modern. Jadi, kalau kita membahas sistem IT sebagai pendukung, maka kegiatan utama sekolah seperti belajar mengajar dan urusan lapor bakal jadi jauh lebih cepat dan efisien. Dan sekolah punya nilai tambah yang lebih modern, itu tadi ya, value chain adalah menambah nilai. Selanjutnya ada business compatibility. Kemampuan intinya adalah layanan pendidikan digital, manajemen data akademik terpusat, dan integrasi proses sekolah. Sumber dayanya ada platform e-learning, ada database sekolah, staf pengajar dan staf IT yang kompeten. Dukungan teknologinya ada jaringan sekolah, cloud server, help desk IT. Nah, jadi ini adalah daftar kemampuan atau kesiapan yang wajib dimiliki sekolah agar transformasi digital berhasil. Jadi kita pastikan SDM guru siap, manajemen data siap, dan dukungan teknologi juga kuat. Jadi ini yang dibutuhkan di sekolah ya. Jadi harus siap. Selanjutnya ada nomor 4, arsitektur data. Data utamanya ada data siswa, data guru, data nilai, data mata pelajaran, dan data absensi. Sumber datanya ada database sekolah. Jadi database sekolah itu isinya ada data siswa, data guru. Sistem e-learning ini isinya ada data nilai, data pelajaran. Terus ada sistem presensi digital. Ini ada data absensi. Nah, sini udah ada gambar. Jadi, arsitektur ini untuk merancang manajemen informasi yang bertugas menyatukan ketiga sumber data ini, kayak database, sistem learning, sistem presentasi, ke ke satu database terpusat, yaitu data warehouse, supaya sekolah tidak perlu repot-repot mencari data yang tersebar di mana-mana. Menggunakan database terpusat dengan data warehouse untuk memastikan sinkronisasi real time antar unit sehingga data yang diakses bagian kurikulum sama dengan data di bagian kesiswaan. Jadi data sumber tadi dijadiin satu di data terpusat, dikumpul di data terpusat. Jadi kalau apa-apa tinggal diperiksa di database terpusat. Selanjutnya ada nomor 5, arsitektur aplikasi. Sistem utamanya ada SIAK, data akademik dan administrasi, e-learning, pembelajaran online atau classroom, presentasi online kehadiran siswa. Integrasinya APA, middleware, data otomatis terhubung antar sistem, sistem saling terintegrasi. Nah, di sini udah ada gambar lagi.
Ini sistem utamanya, ya ada SIAK, sistem learning, sistem presentasi. Di sini ada API Gateway. Jadi, rancangan untuk sistem software, di sini saya memetakan software apa saja yang dibutuhkan sekolah dan merancang investasinya via API. Jadi, antar aplikasi bisa otomatis sinkron tanpa diketik manual lagi. Nah, jadi dia udah apa namanya ini terhubung antar sistem ya, saling bolak-balik panah-panahnya nih, bolak-balik ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada arsitektur teknologi. Infrastrukturnya ada cloud server untuk fleksibilitas akses luar sekolah, local network untuk lab, dan sistem keamanan backup data rutin. Keamanannya implementasi firewall sekolah dan backup berkala ke cloud stroke untuk mencegah kehilangan data nilai siswa yang krusial. Jadi ini tuh rancangan untuk infrastruktur hardware. Jadi rancangan teknologi, saya merancang menggunakan cloud server agar sistem bisa diakses di mana saja. Terus lengkap dengan firewall dan backup untuk keamanan data. Selanjutnya ada rekomendasi ya. Jadi saat ini sistem masih terpisah sehingga kurang efisien dalam pertukaran data. Solusinya Unified School Portal, integrasi SIAK, LRN prestasi via APA. Manfaatnya data terpusat dan akurat, akses informasi real time, komersi lebih efisien. Jadi, ini adalah saran solusi nyata. Jadi, maksudnya ini adalah produk atau barang yang jadi yang kamu tawarkan ke sekolah seperti ini tadi Unified School Portal. Jadi, berdasarkan rancangan di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Enterprise Arsitektur membantu dalam proses transformasi digital sekolah dengan menyelaraskan sistem dan proses bisnis. Integrasi data dan aplikasi membuat operasional menjadi lebih efisien, transparan, serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Jadi kesimpulannya, bisa mencari barang atau data-data dengan mudah. Misalnya mencari data 3 tahun yang lalu, nggak usah susah-susah, cukup cari di sistem, mungkin semenit juga ketemu. Jadi ini mempermudah yang tadinya misalnya manual atau tidak ada, jadiin sistem digital agar lebih mudah. Oke, terima kasih. Demikian presentasi mengenai perancangan experience arsitektur pada sistem pendidikan sekolah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.